Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sara'ayakunna akraman nas falyataqillah wa man sara'ayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita berada di tanggal 13 Rabiul Awal. Berarti baru saja kita lalui hari yang sedemikian bersejarah. Salah satu kenikmatan terbesar yang Allah limpahkan kepada penduduk bumi ini adalah diutusnya Nabi SAW. Maka kelahirannya pun menjadi satu kenikmatan besar bagi manusia. Maka kita syukuri kenikmatan itu dengan kita berusaha ittiba kepada beliau. Karena itulah sarana kita mendapatkan kecintaan Allah, yaitu kita nderek dengan Nabi SAW sebagai perwujudan kecintaan kita kepadanya. Dan tentunya juga dengan memperbanyak sholawat. Itu adalah salah satu wujud kecintaan. Sehingga Nabi sampai bersabda, abkhalun nas man dzikirtu indahu falam nusalli alayya. Sebahil-bahil manusia itu adalah yang ketika disebut namaku di hadapannya tidak mau bersolawat kepadaku. Alhamdulillah, jangan sampai kita masuk kategori orang yang paling bakhil. Sekedar ngobahna lambe solawat be ora gelem, itu kan sebahil-bahil manusia ya. Baik kaum muslimin, dari situ kita bersyukur sore hari ini suasananya sangat cerah, bahkan cenderung terik, enggak usah kita mengeluh, kita nikmati segala apa yang menjadi ketetapan Allah. Semoga segala suasana yang ada bisa menjadi sarana datangnya kebaikan kepada kita semua, termasuk kita ringan melangkahkan kaki bermajelis. Ini adalah karena suasana yang sedemikian indah ini, insyaallah ya. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam la yaumil qiyamah. Sore hari ini berarti seri 1 perjalanan hidup sesudah kematian. Kita mulai dari zikrul maut dulu. Yuk kita mengingat tentang mati. Seperti apa sih mati? Hari ini coba kita kuak. Harapannya apa? Bisa melembutkan hati. Loh kok bisa? Karena faktanya Nabi SAW ternyata perintahkan kita juga untuk banyak ingat mati itu. Dalam riwayat Tabrani ini ya, ada satu hadis Nabi itu pesan kepada kita. Aksir dzikra hadimil laddat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang pencabut kenikmatan. Nabi perintah apa? Kita banyak-banyak mengingat sang pencabut kenikmatan. Jadi pencabut kenikmatan itu apa? Nah, Nabi kemudian menjelaskan, yaitu yakni al-maut, kematian. Karena kematian itu kan tadi mencabut kenikmatan. Ada orang yang lagi bahagia, rumah tangganya tentrem, tenang, tahu-tahu mati, kenikmatannya dicabut. Ada orang yang lagi merasakan dagang laris, bisnis lancar, tahu-tahu kematian datang, mencabut kenikmatan itu. Ada orang lagi merasakan kenikmatannya, mungkin rasa sehat yang mungkin dirasakan, ternyata bisa saja kemudian kedatangan maut. Nah, dari situ kita diperintah oleh Nabi untuk memperbanyak itu semua. Kenapa kok diperintah banyak dzikrul maut gitu kan? Apa sih faedahnya gitu kan? Satu, dzikrul maut itu akan melembutkan hati. Apa fungsi pertama? Menatine lembut. Karena kadang
apa yang kita lakukan itu justru mengeraskan hati kita. Kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita malah membuat hati jadi keras. Begitu rezekine omber bandane mambrah-mambrah malah jadi atine atos. Ada orang yang kayak gitu? Sugih nih malah jadi sombong, dinasehati kemudian enggan, rasanya bener dewek. Ternyata orang kaya bisa hatinya jadi keras. Bisa jadi orang yang badannya sehat justru malah mengeraskan hatinya. Wingi-wingi beriang-beriang sih malah ngerentah-ngerentah. Kemudian dia itu merasa tidak berdaya sehingga kemudian mengakui betul bahwa Allah lah penentu segala sesuatu. Deng barang awake sehat, gembeleng, atine atos. Ada yang kayak gitu? Bisa jadi. Dah dengan mengingat mati, jebul sugih kayak apa ya bisa mati, jebul ganteng gagah kayak apa ya bisa mati, jebul dhuwur banget jabatannya kedudukannya kayak apa ya ternyata bisa mati. Hati jadi lembut harapannya. Makanya juga zikrul maut itu bisa melenyapkan kesombongan. Apa sih yang mau kita sombongkan kalau ternyata tadi kembali sekaya apapun ya ternyata kekayaan kita nggak bisa menolak kematian. Sekuat apapun badan fisik kita ternyata juga tidak bisa menunda kematian, gitu kan? Menolak apa lagi? Menunda saja nggak bisa. Termasuk mungkin setinggi apapun kedudukan dan jabatan kita, ketika kita ingat mati, oh ternyata sekalipun kita itu pejabat ternyata nggak bisa tuh menahan yang namanya datangnya ajal. Dari situ zikrul maut akan melenyapkan kesombongan. Zikrul maut juga membuat kita itu termotivasi untuk cepat-cepat beramal. Ya, kalau bisa kan gitu. Kadang kita itu menunda-nunda lah, ngeben-ben lah, ngone sholat tahajud itu kan. Gue genom ya saking golet seneng disit. Ya, siapa yang punya jaminan bahwa umur kita itu masih bisa sampai mungkin setahun yang akan datang, sebulan yang akan datang, bahkan mungkin sepekan yang akan datang atau sehari besok saja kita tidak punya jaminan. Nah, ketika kesadaran itu muncul, nanti akan memotivasi, aku kudu cepet-cepet ngamal. Mbok urung sempat ngamal, ternyata mati. Termasuk zikrul maut itu akan membuat kita terdorong untuk segera bertobat. Aku cepet-cepet tobat lah. Mbok nganti urung tobat, ternyata ajal menjemput. Disitulah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sehingga Nabi SAW anjurkan kita tadi, aksir dzikra hadimil ladat, perbanyaklah oleh kalian mengingat sang pencabut kenikmatan yaitu kematian. Dan dari situ kaum muslimin, yuk mari kita coba sadari ada beberapa fakta seputar kematian. Yuk kita sadari dalam artian kadang mungkin kita terlupa gitu kan, terlupa. Satu faktanya ini ya, fakta pertama, kematian ternyata bisa mendatangi siapa saja. Ini harus kita sadari ulang. Karena Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Nah, ketika hidupnya, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kita diingatkan. Berarti mumpung urip kepripun, ingat Allah itu akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian keburukan, dengan ujian kebaikan. Yang kemarin pas membahas tentang hikmah di balik sakit itu kan. Kita sudah bacakan ayat ini juga. Satu, ayat ini menyadarkan kita bahwa apapun kita, sehebat apapun kita punya nyawa. Suatu saat nyawa itu akan lepas dari badan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dua, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, mumpung esih urip, jangan lupa, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah itu akan uji kita ketika hidupnya itu apa? Dengan ujian kebaikan, dengan ujian keburukan. Yang kata Ibnu Abbas, syarri wal khairi fitnah niku napa? Kadang kita diuji lapang, kadang diuji sempit. Jadi lapang rezeki ujian, sempit rezeki ujian. Kadang diuji kaya, kadang diuji miskin. Sugih ya jane ujian, melarat juga ujian. Sehat itu ujian, sakit juga ujian. Yang dulu sudah kita bahas, ada orang diuji sakit malah salate khusyuk, dongane temenanan, barang diwenehi sehat malah kepripun?
Ya sholatnya asal-asalan gitu kan, asal mengerjakan donga ya kayaknya ngecamprang lah, hambar gitu kan, karena rasanya wis tayang dewek dan seterusnya. Ini ujian. Wa ilaina turja'un, dan Allah tutup ayat ini dengan satu kalimat, dan kepada kamilah kelak kalian akan dikembalikan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa yang kita perbuat di saat kita hidup di dunia ini tadi. Tapi yang kita garis bawahi di ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayo kita eling, kita sadar, siapapun kita pasti akan mati. Dua, fakta kematian yang kedua, faktanya tidak ada yang mampu menghindarinya. Sudah, ini pun diingatkan oleh Allah. Ya. Surat Al-Jumu'ah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, kematian yang mana kalian senantiasa lari daripadanya, ketahuilah bahwa kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Kita lari dari kematian? Lari napa mboten? Lari napa mboten? Lari, kita lari kok. Esuk-esuk ndonga, ya Allah, kula nyuwun dipun paringi selamat ya Allah, kula badhe numpak pit motor ya Allah, ampun ngantos kegrejol mangke kemudian kecelakaan apa ketabrak dan seterusnya. Ini kan menunjukkan kita itu kepengine urip. Kados niku napa mboten? Ada yang berbagai hari, ya Allah, barang kula urip nggih alhamdulillah, barang mati ya ora apa-apa ya Allah gitu. Ada yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu? Ada, mungkin utangnya pirang-pirang gitu kan, bojone selingkuh, anaknya dugal-dugal, lah dongannya kayak gitu. Tapi kalau orang yang bahagia kayaknya pagi ya kepenginnya selamat. Oh, berarti kita itu sebenarnya betah tinggal di dunia, kita itu lari dari kematian, wis pokoknya kepengin bisa itu terhindar dari kematian. Ning Allah ngatakan, innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan, kematian yang kalian senantiasa lari daripadanya, kematian itu pasti mendatangi kalian. Dan itu bukan ending nih dari perjalanan hidup kita yang namanya kematian. Kenapa? Allah mengingatkan, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Barang mati niku jebul kula panjenengan badhe diwangsulke, dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat yang mengetahui perkara gaib, zat yang mengetahui perkara yang nyata. Sinten? Allah. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, untuk diweleh-welehke apa yang sudah pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia. Kita akan kemudian dimintai pertanggungjawabannya. Kita garis bawahi, tidak ada orang yang bisa lari dari kematian. Tengoklah Namrud yang mungkin badannya gagah perkasa. Ternyata dia tidak bisa lari dari kematian dengan keperkasaan yang dia miliki. Tengoklah Fir'aun yang kekuasaannya begitu luas. Ternyata Fir'aun juga tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Tengoklah Qarun yang hartanya, kekayaannya sedemikian banyak. Ternyata kekayaannya juga tidak bisa menghindarkan dirinya dari kematian. Bahkan Allah sampai ngendikakan surat An-Nisa ayat 78, ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kalian berada kematian itu pasti akan mendatangi kalian, walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalian kalian itu bersembunyi di dalam benteng yang amat kokoh. Hari ini mungkin ada orang yang kekayaannya itu mungkin luar biasa. Mungkin pernah saya ceritakan Elon Musk. Konon kekayaannya itu mencapai 1.000 triliun. Pinten? 1.000 triliun. Dia sudah memiliki stasiun ruang angkasa itu beberapa titik itu stasiun ruang angkasa. Dia punya perusahaan yang mondar-mandir ke angkasa namanya SpaceX dengan kecanggihan teknologinya yang mungkin paling mutakhir. Konon dia itu lagi membuat rumah anti kiamat. Rumah apa? Jadi seandainya kiamat itu nanti tiba, ini nanti rumahnya masih bisa melayang-layang di udara dan kemudian bisa menjaga orang yang ada di dalamnya. Ning kayane kiamate urung butul, wonge wis mati. Karena tadi aina matakun yudrikumul maut, dimanapun kalian berada kematian itu pasti mendatangi. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kalian itu berada di benteng yang amat kokoh.
Nah, apalagi kalau panjenengan duit ya nukur setitik, awak ya nu sering beriang-beriangan, kekuasaan duwe ora, dulur sing sugih-sugih ya ora, lah kayaknya wis ora mungkin kita itu kemudian bisa menolak yang namanya kematian. Sudah kita pelajari sunatullahnya seperti itu. Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, kekuasaan, kekayaan, jabatan dan keperkasaan yang mereka miliki tidak mampu menolak kematian. Jangankan menolak, menunda sekejap saja nggak bisa. Ayo, jadi nasihat bagi kita semua. Bersiap diri, sanggup, gitu kan? Bersiap diri, sanggup, gitu kan? Jangan merasa nyong anu kuat, nyong anu gagah, nyong anu sugih, bisa menolak kematian. Nggak bisa tuh, lihat belajar dari sejarah orang-orang hebat dahulu juga ternyata nggak mampu menolak kematian. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu. Ketahuilah yang ketiga, fakta seputar kematian. Ternyata kematian datangnya tak terduga. Enggak bisa dirumuskan. Jadi jangan dikira, oh kalau orang tinggi badannya 170, berat badannya itu 60, berarti nanti umurnya adalah swidak, gitu kan. Oke, yang gedhuwure 180, bobote kok 75, berarti umurnya mengko bisa tekan 80. Bisa dirumuskan? Enggak bisa. Sehingga Allah Ta'ala ngendika, inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Sesungguhnya ajal Allah itu jika sudah datang maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa diundur. Lau kuntum ta'lamun, sekiranya kalian itu pada mau mengetahui. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita semua, likulli ummatin ajal. Setiap umat itu sudah ditentukan ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah tiba ajalnya tidak bisa diaju, tidak bisa diundur. Ada enggak orang yang kepengen kematiannya ditunda, diundur? Ada enggak? Ya kayaknya saben-saben wong karpe ya kayak gitu, ya Robi ampun saniki lah ya Robi, gitu kan. Andai datang kematian kayak gitu, kita kepengennya itu ya masih 100 tahun lagi, kayak apa 1000 tahun lagi, kados niku ya 1000 tahun lagi kayak hidupnya gitu kan, kepengen urip terus kan. Sebaliknya, ada enggak orang yang kepengen dicepet-cepetakan kematiannya? Ada enggak? Ada. Tadi loh, utange pirang-pirang, bojone selingkuh, anake dugal-dugal, awake kenang diabetes, kenang kolesterol, tensine dhuwur, sering migrain. Dongane napa? Dongane napa? Ah, mati mawon ya Rabbi, mati mawon ya Rabbi. Tapi kalau belum tiba saatnya mbok direwangi mlumpat kang jembatan Rejasa. Atau jembatan Rejasa. Dhuwur napa mboten teng Kali Serayu? Nek dereng titi wancine sedo ora bakalan sedo. Yakin? Yakin? Dados enten wong sing matine urung wayahe, enten apa mboten kajana asline urung wayahe mati ning wis mati. Enten apa mboten? Ya nu kepriwe sih lah wong nembe 17 tahun mati. Wong 17 tahun mati ya memang wayahe gur memang jatahe gur 17 tahun tok niku. Jadi inna ajalallahi idza jaa la yu'akhir. Jika ajal Allah itu sudah tiba ya sudah, enggak bisa diaju, enggak bisa diundur. Maka waspadalah. Jangan terpedaya dengan umur, jangan terpedaya dengan kesehatan. Maksudnya apa? Jenengan rumangsane lho nyong nembe 30 ya kayane ya urung bakalan mati. Lah nyong anu nembe 45 ya kayaknya urung bakalan mati. Jangan terpedaya. Ada enggak orang yang umurnya 17 tahun meninggal? Umurnya baru 30 tahun meninggal. 40 tahun mati ada enggak? Banyak. Jangankan segitu, wong bayi baru lahir aja bisa meninggal. Ada yang balita mungkin lagi nyeneng-nyeneng kene meninggal juga bisa, dan seterusnya. Kita jangan terpedaya rumasan nom dadi ora cepet-cepet kemudian kita membekali diri, tidak berusaha untuk beramal karena kita menganggap bahwa umur kita masih panjang. Ingat, kematian datangnya tak terduga. Jangan pula terpedaya dengan kesehatan yang ada di badan kita. Alhamdulillah tensi normal, gula darah bagus, tidak ada masalah dengan ginjal, tidak ada masalah dengan lambung. Alhamdulillah kita mungkin orang tahu migrain, orang tahu meriang. Bisa mati enggak? Ya Allah, kadang kematian itu simpel banget, caranya simpel banget, sederhana banget. Janang dalan gede gur kepleset krikil.
tabluk gigal kepreset kerikil ning nang burine anak truk gitu kan. Berarti gara-gara apa? Gara-gara apa? Jane ya kepleset kerikil tok gitu tuh. Loh kok jen gara-gara kepleset kerikil be mati. Bisa wong kematian itu semudah itu, Pak. Milo kula panjenengan waspada, ngati-hati ora terus kemudian gemampang. Sekalipun umur masih muda, sekalipun badan sehat. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat, satu tadi apa? Kita sudah meyakini kematian bisa mendatangi siapa saja. Dua, kita sudah meyakini bahwa kita tidak bisa lari dari kematian. Tiga, kita sudah meyakini yang namanya kematian datangnya tak terduga. Yang keempat, kabar buruknya ini. Ini kabar buruknya. Ternyata kematian itu begitu dahsyat kaum muslimin. Jadi jangan dikira kematian itu enak. Kulo ceritakan mangke, nanti kita bahas. Tapi kita ingin tekankan. Kadang kita menganggap atau sebagian orang itu menganggap kematian itu seakan-akan solusi. Ketika hidupnya penuh dengan problematika, ketika hidupnya penuh dengan kesusahan, ketika dia mungkin dihadapkan kepada berbagai macam masalah, lawislah nyontok mati boy. Dikiranya solusi, padahal yang namanya kematian itu begitu dahsyat kaum muslimin. Sehingga baginda Nabi SAW, ini adalah kisah tatkala beliau sendiri sedang menghadapi wafatnya. Ketika itu beliau itu kemudian mengambil seciduk air, kemudian diusapkan ke wajah beliau, sambil kemudian beliau itu berkata kepada ibunda Aisyah, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kata Nabi seperti itu. La ilaha illallah, sesungguhnya setiap mati itu ada sekaratnya. Ada apanya? Sekarat. Apa itu sekarat? Yaitu sakit dan dahsyatnya ketika roh itu lepas dari badan. Jadi jangan dikira bahwa yang namanya kematian itu enak. Kematian itu enggak enak. Yuk, coba kita tengok nih. Ucapan atau pengendikan para ulama kaitannya dengan seperti apa sih sakitnya atau dahsyatnya sekaratul maut itu gitu ya. Coba kita tengok nih. Ini adalah ucapan Ubay bin Ka'ab. Siapa sih Ubay bin Ka'ab? Beliau inilah ulamanya sahabat. Jadi tidak semua sahabat itu masuk kategori ulama, enggak. Di antara ulamanya sahabat itu adalah Ubay bin Ka'ab. Semasa pemerintahan Umar bin Khattab, Ubay itu menjadi penasehatnya Umar. Salah satu penasehatnya Ubay. Lah suatu saat Umar bin Khattab itu nanya kepada Ubay, wahai Ubay, ceritakan seperti apa sih kematian itu wahai Ubay, gitu kan. Apa jawab Ubay? Ini jawabannya. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana bila di tenggorokan Anda itu ada satu pohon besar. Pohon itu penuh dengan duri, kemudian pohon itu dicabut dengan paksa oleh orang yang badannya perkasa. Seperti itulah kematian. Seperti apa? Mungkin di tenggorokan kita itu ada pohon cangkring yang banyak durinya ini. Berurat, berakar di badan kita sampai kemudian titik mencine atau saatnya ajal menjemput, kemudian seakan-akan pohon itu kemudian ditarik dengan paksa oleh orang yang badannya perkasa. Kematian seperti itu. Sehingga ketika itu pun Umar bin Khattab kemudian meneteskan air mata mendengarkan nasihat dari Ubay bin Ka'ab itu. Dari situ kaum muslimin, kita masih diberi kesempatan hidup itu sebenarnya adalah nikmat yang harus kita syukuri. Jangan kita sia-siakan. Ayo kita berbekal, ayo kita manfaatkan untuk membekali diri. Untuk sangu di titik ini saja, kita itu butuh sangu itu sampai di titik di mana ajal itu menjemput. Ini Ubay. Yuk coba kita tengok ini pendapat Amr bin Al-As. Ini seorang sahabat yang mulia. Suatu saat beliau itu ngobrol dengan anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, jika suatu saat bapak ketemu dengan orang yang cerdas, yang sedang menghadapi sakaratul maut, bapak sebenarnya pengen nanya, seperti apa sih ya rasanya kematian? Amr bin Al-As itu ngomong kayak gitu kepada putranya.
Tapi kayaknya hari berganti hari, bulan berganti bulan itu ternyata belum ketemu nih dengan sosok yang dimaksud. Sampai akhirnya justru malah kematian itu atau saat-saat kematian tiba itu mendatangi Amr bin Al-As itu sendiri. Sehingga putranya itu ketika itu teringat dengan ucapan bapaknya. Bapak masih ingat gak dulu itu Bapak pernah bilang kepada saya, jika saya ketemu dengan orang cerdas yang sedang menghadapi kematian, sungguh saya kepengen bertanya seperti apa sih rasanya kematian itu. Kayaknya hari ini saya justru orang yang bertemu dengan orang itu. Abdullah bin Amr bin Al-As itu ngomong kayak gitu. Kayaknya saya yang ketemu dengan orang itu, yaitu panjenengan sendiri. Ini menarik. Ada seorang anak nungguin bapaknya sedang menghadapi sekaratul maut, malah anaknya takon, ramane kepriwe sih rasane mati kayak apa sih ramane. Ditanya seperti itu, coba bayangkan. Tapi kayaknya ini supaya menjadi nasihat bagi kita semua, gitu kan. Sehingga Amr bin Al-As ketika beliau itu menghadapi kematian itu masih bisa cerita apa yang sedang dia rasakan ketika ajal itu tengah menjemput, ketika roh itu sedang lepas dari badan. Dia ceritakan ini seperti ini, wahai anakku. Jadi dia ceritakan rasa yang sedang dia hadapi itu. Sungguh seakan ranting yang runcing ditusukkan dari tapak kakiku sampai tembus ke tengkukku. Dan sungguh saya itu tidur di atas ranjang, tapi seakan-akan saya bernafas melalui lubang jarum. Kematian seperti itu. Padahal ini seorang sahabat mulia, Amr bin Al-As, yang keislamannya itu membuat Islam itu kemudian menjadi kuat, yang sumbangsihnya terhadap dinul Islam itu tidak diragukan lagi, keimanannya disaksikan oleh Nabi SAW. Ketika menghadapi kematian dia ceritakan seperti itu. Seakan-akan ranting yang runcing ditusukkan dari tapak kaki sampai tembus ke tengkuk. Dan sungguh saya tiduran di atas ranjang, tapi seakan-akan saya itu bernafas melalui lubang jarum. Mungkin ada yang pernah nungguin orang sakaratul maut seperti itu. Kayaknya sesak untuk bernafas, sehingga kemudian ada suara mungkin ngorok, sehingga kemudian mungkin jakun bergerak ke atas ke bawah, mungkin adanya suara berat, tarikan nafas yang berat. Jangankan minta tolong, nangis saja ternyata nggak bisa. Seperti itu kematian. Dari situ kaum muslimin sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan kita masih diberi hidup oleh Allah Azza wa Jalla. Anggap saja begitu kita bangun di pagi hari, kenapa kita disuruh berdoa gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah kematianku, yaitu tidur itu diibaratkan seperti mati. Maka sebenarnya pagi hari kita bersyukur, ya Allah kula tasihipun paringi gesang ya Allah. Kula badhe akan kangge amal kesenan ya Allah. Ayo kita bertekad seperti itu, karena kematian itu sangat dahsyat. Karena Ibnu Abbas juga pernah berkata, sakit yang paling keras yang akan dirasakan oleh setiap orang beriman adalah kematian. Masya Allah. Mungkin ada di antara kita pernah merasakan sakit yang dahsyat. Mungkin ibu-ibu pernah merasakan sakitnya melahirkan. Mungkin sakit yang tiada tara. Tapi ternyata masih belum apa-apa dibandingkan dengan sakitnya kematian. Karena sakit yang paling keras itu adalah kematian. Sehingga Ali bin Abi Thalib pun pernah mengatakan seperti ini. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh sabetan 1000 pedang adalah lebih ringan daripada seseorang yang mati di atas tempat tidurnya. Dan baginda Nabi pun menyebutkan tentang itu semua, sehingga beliau bersabda, la mu'ayyanatu malakul maut asyaddu min alfi darbatan bisayf. Sekiranya kalian melihat malaikatul maut ketika mencabut nyawa, itu lebih dahsyat dari 1000 tebasan pedang. A'udzubillahi minna. Dari situ Bapak Ibu kaum muslimin, inilah gambaran atau fakta-fakta seputar kematian ya. Kayaknya ada doa nih yang mesti kita senantiasa berupaya agar kita usahakan untuk kita panjatkan. Itu doa agar kita diringankan ketika menghadapi sekaratul maut. Ini diantara doanya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Yuk kita tirukan ini. Allahumma
hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Bareng-bareng go. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Lagi. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Lagi. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya. Baik kaum muslimin, saya akan bacakan satu hadis ini. Ini hadis panjang menceritakan kronologi pencabutan nyawa. Masya Allah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini nanti ada di tafsir Ibnu Katsir surat Al-A'raf ayat 40. Panjenengan kagungan mangke saged dibuka. Ya. Nah, kita bedakan ini nanti kronologi pencabutan nyawa orang beriman seperti apa, orang kafir, orang zalim kados nopo. Nanti kita coba tengok perbedaannya. Dan kita berharap nanti termasuk orang-orang yang beriman sehingga kemudian diringankan saat menghadapi kematian itu. Ya. Baik, yuk kita coba susuri nih, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah. Ketika seseorang sudah ditetapkan kematiannya, diawali dengan kedatangan malaikat-malaikat. Ini disebutkan dalam Musnad Ahmad. Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'im minad dunya wa iqbali minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman jika jatah hidupnya itu sudah habis dan akan kembali ke akhirat, nazala ilaihi malaikatu minas sama, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Masya Allah ya. Cuma ini alam gaib. Sehingga mungkin ketika kita nungguin orang sakaratul maut di jere mudun malaikat yang ora keton. Ingat, malaikat termasuk makhluk gaib. Alamnya berbeda dengan kita, tapi disebutkan dalam hadisnya seperti ini, ya. Nazala ilaihi malaikatu minas sama'i bidul wujuh, turunlah dari langit malaikat-malaikat, artinya jumlahnya banyak. Ini minas sama, dari langit, bidul wujuh, dengan wajah yang putih, ka'anna wujuhahumus syamsu, sehingga wajah mereka itu seperti pancaran sinar matahari. Malaikat-malaikat yang turun seperti itu. Kita garis bawahi, turun malaikat jumlahnya banyak, bidul wujuh, wajahnya itu putih cemerlang seperti cahaya matahari. Kemudian disebutkan sama beliau, ma'ahum kafnun min akfanil jannah, malaikat itu turun sambil membawa kafan-kafan dari surga, wa hanutun min hanutil jannah, membawa wewangian-wewangian dari surga, hatta yajlisu minhum madal basar, kemudian duduk di sebelah orang beriman yang mau dicabut nyawanya, sampai sejauh pandangan mata berbaris di sebelah orang beriman yang mau dicabut nyawanya itu. Kita garis bawahi.
Malaikat ini membawa kafan dari surga, wewangian dari surga. Nah, baru setelah itu baru datang malaikatul maut. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut. Malaikat siapa? Israil, sang pencabut nyawa. Alaihi salam, hatta yajlisa 'inda ra'sihi, kemudian duduk di sebelah kepala orang beriman yang mau dicabut nyawanya itu. Fayaqul, malaikat itu kemudian mengucap, ayatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi waridwan, keluarlah menuju ampunan dan juga ridho dari Tuhanmu. Diusap-usap, dielus-elus, dipanggil dengan panggilan yang halus. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan juga ridho dari Tuhanmu. Malaikatul maut seperti itu. Ya. Nanti kita bedakan orang zalim, orang kafir seperti apa. Ketika itu, qala, Nabi bersabda, fatahruju tasilu kama tasilul qatratu min fis-siqa, sehingga kemudian rohnya itu keluar seperti keluarnya air dari gembor. Ngertos gembor? Gembor itu loh, yang buat nyiramin tanaman itu. Jadi begitu dicabut nyawanya itu sudah keluarnya itu gampang, seperti keluarnya air dari ceret lah, sudah gambarannya seperti itu, cur gitu dengan mudahnya itu. Kalau orang beriman seperti itu. Ya. Ya. Mudah. Begitu dicabut keluarnya dengan mudah. Inilah yang difirmankan Allah, wa nasitatin nasta, dan malaikat yang mencabut nyawa dengan cepat. Atau mungkin dalam ayat yang lain di surat Al-Fajr ini ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah menuju Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Ini ada orang yang dicabut nyawanya seperti itu, dicabut dengan lembut oleh malaikat dan kemudian keluarnya dengan mudah. Kalau dalam surat Al-Anfal disebutkan alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan baik. Yaquluna salamun alaikum, begitu dicabut itu malaikat mengucapkan salamun alaikum, keselamatan terlimpah atas kalian. Udkhulul jannata, belum apa-apa sudah dikasih kabar gembira, masuklah ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang pernah kalian kerjakan. Masya Allah. Ya, kita berharap termasuk yang seperti itu. Ketika nanti dicabut nyawanya, gimana? Nyawanya keluar seperti air keluar dari ceret, gampang banget kayaknya. Begitu keluar, maka kemudian malaikat itu dipegang oleh malakul maut. Fayahuduha, dipegang oleh malaikatul maut itu tadi. Fa idza ahudaha lam yada'uha fi yadihi tarfata'in. Begitu dipegang oleh malaikatul maut, tidak dibiarkan berlama-lama, hanya sekecapan mata saja. Hatta yahuduha wa yaj'aluha fi dalikal kafni wa fi dalikal hanut. Langsung dikasihkan kepada malaikat yang tadi datang sambil membawa kafan, sambil membawa wewangian. Jadi rohnya itu kemudian dikasihkan kepada malaikat itu tadi. Diwadahi apa? Kafan dari surga. Dikasih wewangian dari surga. Sehingga disebutkan Nabi bersabda, wa yahruju minha ka'atyabin nafkhatin misik wujidat ala wajhil ad, maka dari roh tadi keluar bau harum seperti minyak kasturi, yang sebagaimana minyak kasturi yang mungkin pernah kita cium dalam kehidupan dunia. Jadi kadang ada orang yang mungkin meninggal, dia itu tercium bau harum, bukan bau harum parfum, bukan bau harum kapur barus dan seterusnya, bahkan itu rohnya sendiri itu ternyata kemudian bau harum. Masya Allah. Makanya Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Hajj mengatakan, termasuk di antara tanda husnul khotimah itu tercium bau harum dari orang yang meninggal. Bahkan mungkin sudah 2 hari belum sempat dimakamkan dan seterusnya, tidak tercium bau buruk, bahkan terciumnya itu adalah bau harum. Masya Allah, kita berharap termasuk yang mendapatkan karunia seperti itu. Habis itu kemudian sama malaikat yang tadi sudah membungkus dengan kafan-kafan dari surga, wa yas'aduna biha, roh itu dibawa naik. Fala yamuruna biha ala mala'i minal malaikat ila qalu, setiap kali rombongan malaikat yang membawa roh itu tadi ketemu dengan malaikat yang ada di atasnya, malaikat itu pada bertanya,
Mahada ruhut thayyib. Ini rohe sapa? Kok roh kok wangi temen gitu kok. Ini kok roh bagus temen. Ini rohnya siapa? Ketika dibawa naik ke langit itu. Maka yang membawa itu kemudian menjawab, gitu kan? Dijawab. Fayaquluna fulan ibnu fulan, iki rohe fulan bin fulan. Masya Allah. Dibanggakan di alam malaikat, gitu kan? Kemudian disanjung-sanjung di alam malaikat bi ahsana asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan julukan, dengan sandangan yang pernah dia panggil dalam kehidupan dunia. Iki lo fulan bin fulan sing sregep sedekah, iki lo fulan bin fulan sing gawene salat jamaah, iki lo fulan bin fulan sing gawene tahajud, iki lo fulan bin fulan seorang pegawai yang jujur, iki lo fulan bin fulan pedagang yang amanah, iki lo bin fulan disebut dengan julukan terbaik yang pernah dia sandang dalam kehidupan dunia. Dibanggakan di alam malaikat. Masya Allah. Kita kepengen kelak seperti itu. Mungkin kita tidak terkenal dalam pandangan manusia, tidak viral dalam kehidupan manusia, tapi kita itu dibanggakan di alam malaikat, disanjung-sanjung kebagusan-kebagusan yang pernah kita perbuat. Masya Allah. Hatta yantahi biha ila sama'id dunia, sampai akhirnya ke langit yang paling dekat dengan dunia. Wa yastaftihuna lahu wa yuftahu lahum. Malaikat itu kemudian minta izin agar dibukakan pintu langit, dan kemudian mereka diizinkan. Memang ada orang yang ternyata ketika minta izin untuk dibukakan pintu langit ternyata tidak diizinkan. Ada. Inilah yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sombong dengan ayat-ayat kami, mereka tidak akan dibukakan pintu langit. Tapi tadi orang beriman, begitu malaikat minta izin dibukakan pintu langit kemudian dibukakan. Masya Allah. Sampai akhirnya roh tadi diangkat lagi. Wa yusayyi'uhu min kulli sama muqarribuha ila sama illati taliha hatta yantahi bihi ila sama isabi'ah. Dibawa naik langit 2, dibawa naik langit 3, sampailah roh itu ke langit ke-7. Rohnya dibawa sampai ke langit yang itu. Ketika sampai di langit yang ke-7, fayaqulullahu azza wajal, Allah azza wajal itu kemudian berfirman, uktubu kitaba abdi fi iliyin, catatlah amal hambaku itu di iliyin. Ini kitab catatan orang-orang yang berbuat bajik itu ada di iliyin. Beda nanti dengan orang zalim dan orang kafir. Mereka akan ditempatkan di sijjin, fil ardi sufla, di bumi yang paling rendah. Habis dicatat amalnya di iliyin, Allah perintahkan fa'u'iduhu ilal ardi, kembalikan rohnya ke dunia. Fa inni minha khalaqtuhum, karena di dunia aku menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, maka di dunia itu pula aku akan mengembalikannya. Wa minha ukhrijuhum ta'aratan ukhra, dan kelak di dunia pula akan aku keluarkan kembali di kali keduanya, yaitu besok ketika dibangkitkan. Akhirnya kemudian dibalikkan tadi ke dunia. Di mana? Dimasukkan ke jasadnya lagi, tapi nanti hidup di alam kubur nantinya. Nanti kita bahas bagaimana malam pertama di alam kubur, insya Allah kita bahas. Tapi di titik ini kita bisa simpulkan bagaimana kronologi pencabutan nyawa orang beriman tadi. 1, malaikat turun dengan wajah putih. Malaikat-malaikat ini membawa kafan-kafan dari surga, wewangian-wewangian dari surga. Malaikat maut kemudian mencabut dengan lembut, gitu kan? Dan ternyata rohnya pun kemudian keluar dengan mudah seperti keluarnya air dari dalam ceret. Rohnya kemudian dibawa naik ke langit, kemudian dibanggakan di alam malaikat, kemudian amalnya dicatat di iliyin. Ini orang beriman. Dan kejadian ini berlaku dengan sangat cepat karena tadi wana sitotinasto, karena pergerakan malaikat itu tidak sama dengan pergerakan kita, gitu kan. Lawong kana wong ketabrak motor roksok terus meninggal, apa ya kronologinya seperti itu? Ya kronologinya seperti itu, tapi tadi alam malaikat itu gimana? Beda dengan alam kita sehingga pergerakannya sangat cepat. Dari situ kaum muslimin, sekarang mari kita coba balik, kalau orang zalim atau orang kafir gimana? Kalau tadi orang beriman itu, sehingga kemudian rohnya keluar dengan mudah dan seterusnya. Orang zalim atau orang kafir seperti apa? Supaya menjadi pelajaran bagi kita. Yuk
Kita dandani nih, kalau mungkin selama ini kita belum siap beribadah dengan sebaik-baik ibadah, yuk kita dandani ibadah kita. Ya, kita perbaiki nih kadar ketakwaan dan juga ketaatan kita kepada Allah. Baik, kaum muslimin, sama orang kafir atau orang zalim ketika hendak dicabut nyawanya diawali dengan kedatangan malaikat. Wa innal abdal kafir idan kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikat. Sesungguhnya seorang hamba kafir jika dia itu sudah habis jatah hidupnya di dunia dan akan dikembalikan ke akhirat, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Cuma beda, kalau tadi itu malaikatnya itu putih, wajahnya itu seperti cahaya matahari, yang ini sudul wujuh dengan wajah yang hitam. Sudul wujuh. Kalau tadi yang dibawa itu adalah kafan-kafan dari surga, ini enggak. Ma'ahumul masuh, yang dia bawa itu al-masuh, karung yang kasar. Wa yajlisuna min humadal basar, kemudian duduk di sebelah orang kafir yang mau dicabut nyawanya itu, malaikat ini duduk berbaris sampai sejauh pandangan mata. Kita garis bawahi. Tadi malaikat yang datang adalah malaikat dengan wajah hitam, yang dibawa itu adalah al-masuh. Al-masuh itu adalah tadi karung yang kasar. Al-musuh. Baru setelah itu datang malaikatul maut, Israil baru datang. Summa yaji'u malakul maut, baru kemudian datanglah malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian duduk di sebelah orang kafir, kepala orang kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kali ini dicabutnya tidak dengan lembut-lembutan. Dia mengatakan, malaikat Israil, fayaqulu ayyatuhan nafsul khabisah, wahai roh yang buruk, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab, keluarlah menuju marah dan juga murka dari Tuhanmu. Tidak dicabut dengan enak-enak, enggak, dicabutnya dengan keras. Begitu dicabut bukannya rohnya keluar, kata Nabi itu kemudian bersabda, beliau bersabda, wa tufarraqu fi jasadihi, rohnya itu justru kemudian menyebar di badannya. Dicabut itu enggak mau, rohnya itu kemudian menyebar di badannya. Sehingga apa? Fayantazi'uha kama yuntaza'u safudu min sufil mablul, sehingga kemudian malaikat maut itu mencabut nyawa orang itu dengan paksa. Digambarkan itu, ini penggambaran kalau dalam bahasa Arab itu seperti kain wol yang kemudian dicabik dengan besi yang dipanaskan. Nah, bahasa gampangnya kita seperti ini. Seperti orang mencabut kain kerudung tipis dari pohon yang banyak durinya, kemudian ditarik dengan paksa. Kira-kira gimana? Sobek-sobek. Seperti ini, bukannya kemudian rohnya keluar, enggak, nyebar di badannya, kemudian dicabut dengan paksa seperti itu. Akhirnya keluar, tapi keluarnya mungkin dengan sangat sakit, sangat menyakitkan. Sekalipun mungkin penampakannya di dalam pandangan kasat mata manusia itu, loh kayak wong jan matine kepenak banget, jangan apa sih, jan lagi nonton ebek mati ku loh, jan kepenak banget kayak. Orang nganggo sekarat-sekaratan ngerti-ngerti teksek gitu kan. Ya, itu kan penampakan dalam pandangan mata kita. Kajan kayak wong jan penak buat matine. Lagi nonton dangdut koplo ge jan. Bisa ngerti-ngerti kayak turu anteng bae gitu. Ya, belum tentu itu menunjukkan bahwa itu kemudian wah itu matinya enak, enggak bisa jadi dicabut dengan keras, saking kerasnya sampai kita tidak melihat kondisi bagaimana dia meregang nyawa. Inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am, di antaranya walau taru idid dhalimuna fi khumaratil maut. Duh, kiranya kalian itu melihat ketika orang-orang zalim itu berada di dalam tekanan-tekanan kematian, wal malaikatu basitu aidihim, malaikat itu kemudian memukul dengan tangannya, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Dipukul sambil kemudian tadi diperintah agar keluarkan nyawamu. Kalau tadi langsung diucapin selamat salamun alaikum gitu, kalau ini enggak, al yauma tujzauna adzabal hun, hari ini kamu akan disiksa dengan siksa yang menghinakan, bima kuntum taquluna 'alallahi khairul haq, dikarenakan kamu berbicara tentang Allah tanpa kebenaran, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan dikarenakan kamu terhadap ayat-ayat kami kalian itu sombong dengannya. Ini orang yang zalim itu dengan tekanan mautnya itu sangat dahsyat.
Kalau dalam ayat yang lain digambarkan dengan kalimat walau taro id yatawaffal ladina kafaru, duh kiranya kalian melihat ketika orang kafir itu sedang dicabut nyawanya, al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat itu kemudian memukul wajah mereka, memukul punggung mereka, wadukul adzabal harik, dan kemudian dikatakan kepada mereka rasakanlah siksa yang membakar. Seperti itu kedahsyatannya. Begitu rohnya bisa dikeluarkan, fayahuduha, sama dipegang oleh malaikatul maut. Fa idza ahudaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain. Dipegang sama malaikatul maut itu enggak lama-lama, cuma sekedipan mata aja. Setelah itu dikasihkan kepada tadi malaikat yang sudah datang duluan sambil membawa apa? Karung, hatta yaj'aluha fitil kal musuh. Kemudian dimasukkan ke dalam al-musuh tadi. Begitu dimasukkan ke dalam al-musuh wa yahruju minha ka'antaini rihi jifah, maka kemudian keluarlah bau busuk seperti bau busuknya bangkai, wujidat ala wajhil ad, yang suka tercium dalam kehidupan dunia. Bau busuk seperti bau busuknya bangkai. Ada orang meninggal kayak gitu, sudah dikasih kapur baru, sudah dikasih parfum dan seterusnya. Sebenarnya juga belum lama meninggalnya, tapi ternyata yang tercium itu adalah bau busuk. Maka ini juga salah satu pertanda su'ul hati. Maka setelah itu dibawa naik juga ke langit, wa yas'aduna biha. Roh itu dibawa naik. Fala yamuruna biha ala mala'i minal malaikat ila qalu. Ketika rombongan malaikat itu naik bawa roh, ketemu dengan malaikat yang ada di atasnya, malaikat pada nanya, "Ma hadza ruhul khabis?" Ini rohnya siapa? Rohnya buruk, baunya busuk, ini roh siapa? Maka malaikat yang membawa pun kemudian menjawab, hada ruhu fulan ibnu fulan, ini ruhe fulan bin fulan, bapaknya ikut disebut. Bi akbahi asma'ihi allati kanu yusamma biha fid dunya, disebut dengan sebutan buruk yang pernah dia sandang dalam kehidupan dunia, dipermalukan di alam malaikat. Ikilo fulan bin fulan, didengkotnya kekafiran, ikilo fulan bin fulan musyrik, ikilo fulan bin fulan koruptor, ikilo fulan bin fulan tukang keplek, ikilo fulan bin fulan tukang mendem dan seterusnya, dengan julukan buruk yang pernah dia sandang dalam kehidupan dunia. Coba bayangkan dipermalukan di alam malaikat. Kalau tadi orang beriman itu dibanggakan di alam malaikat, ini kebalikannya. Hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya, sampai ke langit yang paling dekat dengan langit dunia, wa yustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Malaikat minta izin agar dibukakan pintu langit, ternyata tidak diizinkan. Tadi yang disebutkan di surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladina kaddabu bi ayatina, sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, sesungguhnya orang yang sombong dengan ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, mereka tidak akan dibukakan pintu langit. Orang-orang yang seperti itu wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil hayat, sampai ada onta yang bisa masuk ke lubang jarum, baru orang itu bisa masuk surga. Ada apa? Onta mlebu maring bolongan dom. Maksudnya kepripun? Tidak mungkin masuk surga orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sombong dengan ayat-ayat Allah. Wa kadzalika nazzil mujrimin, seperti itulah balasan bagi orang yang berbuat dosa. Salah satunya ini, tidak dibukakan pintu-pintu langit. Maka tanpa sampai ke langit ketujuh, Allah Ta'ala kemudian berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, catatlah amal hambaku itu di sijjin fil ardi sufla. Kemudian faturihat ruhuhu torhan, rohnya itu kemudian dilemparkan begitu saja, dan nanti kemudian sama akan kembali ke jasadnya setelah orang kafir itu diletakkan di kuburnya. Seperti itu kaum muslimin arsyadakumullah. Jadi kalau kita resum, orang solim, orang kafir,
Ketika hendak dicabut nyawanya, malaikat turun dengan wajah hitam, yang dibawa adalah al-musuh. Kemudian malaikat mencabut dengan keras, bukannya kemudian rohnya keluar, bahkan kemudian menyebar di jasadnya, sehingga rohnya itu kemudian dicabut dengan paksa. Begitu dibawa naik ke langit, rohnya tidak diizinkan naik ke langit, bahkan kemudian dia dipermalukan di alam malaikat, dan kemudian amalnya dicatat di sijin. Begitu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Silahkan direnungi, tinggal pilih jalan kehidupan seperti apa yang hendak kita lalui. Siapa yang menanam kebaikan, dia pun akan memetik kemudahan dan kebahagiaan. Tapi siapa yang menanam keburukan, dia pun akan memetik penderitaan dan kesengsaraan. Hari ini kita berlelah-lelah untuk tunduk taat kepada Allah. Insya Allah yang akan kita dapatkan adalah kemudahan. Tapi hari ini kita mungkin berbahagia, bernyaman-nyaman dengan kemaksiatan yang kita perbuat. Ya jangan lupa, kita pun akan memetik akibatnya, kesusahan dan juga penderitaan. Kaum muslimin, ini dulu kaji kita di kesempatan hari ini. Kita telah menyimpulkan bahwa kematian pasti mendatangi kita. Kita tidak bisa lari dari kematian itu. Dan faktanya kematian bisa datang kapan saja, di mana saja. Dan tadi yang keempat, faktanya kematian gimana? Sangat dahsyat, tidak enak, gitu kan? Yuk, kita berbekal, kita nyangu, gitu kan? Kita coba banyak amal, kita berharap termasuk orang yang diringankan saat menghadapi sakaratul maut kelak. Doanya gimana tadi? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Lagi. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Oke, silahkan dihafalkan, sering dipanjatkan pada sholat, mungkin di malam ketika orang sedang pada tidur, manfaatkan untuk minta kepada Allah supaya kita diringankan saat menghadapi kematian ini. Mungkin ini dulu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena kematian dahsyat, ternyata orang nasibnya nanti dua. Sebagian mendapatkan su'ul khotimah, sebagian lagi mendapatkan husnul khotimah. Nah, kita akan bahas apa yang menyebabkan orang terjerumus kepada su'ul khotimah. Baru nanti ke depannya kita bahas tip and trik supaya kita dapat husnul khotimah. Insyaallah ya, kita akan bahas secara berseri insyaallah ya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, gunging pamunten batur kawula mboten pranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Saya kembalikan ke bawah pembawa acara. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.